Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang ditulis oleh akun Twitter yang bernama Payung Hitam. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu kisah yang berjudul Disembunyikan Jin. Bapak sudah melanggar pantangan. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya, agar teman-teman sekalian tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan jangan lupa juga follow akun Twitter penulis. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Kisah ini merupakan pengalaman dari narasumber bernama Vivi. Cerita ini dialami oleh ayahnya sendiri. Kejadian ini bermula di tahun 2002. Yang bakal terus tertanam di memori ayahnya karena menyangkut keselamatan nyawanya. Kenalkan, aku Vivi. Kejadian ini aku ingat waktu aku masih di bangku SMP. Waktu itu ayahku, sebut saja namanya Pak Hamir, lagi ada rezeki untuk membeli rumah baru di desa terpencil dan juga 1 hektar kebun. Aku dan keluargaku, ayah, ibu dan adikku berdomisili di Sulawesi. Tapi aku nggak bisa spesifik ya. Kami tinggal di kota besar. Ayahku juga seorang karyawan di salah satu perusahaan di kota kami. Tujuan ayahku membeli kebun dan rumah di desa terpencil, jauh dari kota tempat tinggal kami. Karena ayahku suka melepas penat dari urusan kerjanya ke tempat yang tenang, menyendiri dan juga sekaligus mengurusi kebun yang ia beli. Letak kebunnya masih satu wilayah dengan rumah yang ayahku beli, tapi tidak terlalu dekat juga. Aku dan keluargaku pernah mengunjungi rumahnya dan juga kebunnya. Tapi menurut aku kurang asik aja di sana. Karena terlalu sepi dan jauh dari fasilitas kehidupan. Keluargaku yang lain juga anggap di sana kurang nyaman. Maka dari itu aku dan keluargaku cuma 1 kali saja ke sana. Selebihnya ayahku yang sering mengunjunginya, bahkan menginap beberapa hari di sana. Bisa-bisa 4-5 hari malah. Letak desanya pun ada seperti di ujung dunia. Karena saking jauhnya, aku amati juga nggak ada lagi desa setelah itu yang kulihat. Jadi desa itu betul-betul terpelosok. Pekerjaan ayahku juga hanya pengurus proyek bangunan, yang mana kalau memang belum ada panggilan kerja, ia bisa punya waktu banyak untuk melepas penat dan mengurusi kebunnya. Ayahku juga orang yang mudah bersosial, jadi ia mudah diterima dengan lingkungan barunya. Singkat cerita, awal-awal ayahku datang ke sana sangat disambut hangat dengan warga. Pas banget dengan kepribadian ayahku. Ia suka menyapa orang dan juga sekedar basa-basi. Bahkan warga pun pernah ada yang sampai berkunjung hanya karena ingin bersilaturahmi. Sebegitu antusiasnya dan sebegitu erat kekeluargaannya di sana. Bagus kalau begitu, karena ayahku juga kelihatannya menyukai suasana dan lingkungan di sana. Dan akhirnya pada saat itu, kebetulan ayahku ke sana pada hari Kamis. Setelah pulang berkebun sekitar jam 4 sore, warga, khususnya bapak-bapak, mengajak ayahku ikut pengajian yang diadakan di musola di sana setelah sholat maghrib. Rutinitas warga di sana sering mengadakan pengajian memang setelah sholat maghrib di malam Jumat. Seperti biasa, selepas pengajian dan beberapa perempuan dan anak-anak sudah pulang, bapak-bapak itu suka ngobrol-ngobrol. Segala hal dibahas, termasuk apa-apa saja mitos dan pantangan di sana. Kebetulan juga ayahku warga baru di sana, yang harus diberi pengarahan agar tidak salah berpijak. Pak, sebelumnya ini bukan menakuti ya, tapi saya mengingatkan saja, di sebelah sana ada bukit kan? Bapak lihat, kata salah satu bapak-bapak di situ. Iya tahu Pak, saya lihat, kata ayahku. Di sana itu lokasi yang betul-betul gak boleh dijamah manusia. Kalaupun mau ke sana, harus ada kepentingan mendesak saja, kata bapak-bapak yang tadi. Loh, kenapa memangnya di sana? Tanya ayahku penasaran. Bukit itu sebetulnya tempat orang-orang mencari barang-barang haram, seperti ilmu hitam, kepuasan dunia, santet, bersekutu dengan jin,
seperti memelihara jin. Ya karena di sanalah jinnya tinggal. Mereka yang menunggu area itu. Maka dari itu, bukit itu hitam sekali auranya. Jelas bapak-bapak yang tadi. Terus kalaupun ada keperluan mendesak bagaimana? Tanya ayahku lagi. Setidaknya kalau mau ke sana harus ditemani seseorang yang punya pagar goib. Atau kalau sendirian pun harus punya pagar goib. Tapi lebih baik gak usah ke sana lah Pak. Lagian kan mau apa juga, kata bapak-bapak itu menjelaskan. Ayahku mengangguk paham. Pemahaman warga desa juga dipahami ayahku soal menghargai kehidupan lain selain dunia, alias kehidupan goib. Manusia pun akan merasa risih dan terganggu kalau kehidupannya yang nyaman terusik, apalagi diusik makhluk goib. Begitu juga sebaliknya. Kalau kita ke sana tanpa adanya pagar goib, apa konsekuensinya Pak? Tanya ayahku lagi penasaran. Ya ditempelin, bakal sakit-sakitan nantinya, menyusahkan pokoknya, jelas bapak itu. Tapi juga ayahku berpikir, kalaupun melewati bukit itu, yang penting jangan melanggar patangannya saja. Ayahku jadi tidak terlalu ambil pusing dan tidak terlalu takut dengan cerita tersebut. Singkat cerita, 1 tahun berlalu. Ayahku sering bolak-balik ke desa itu dari kota. Warga pun sudah total menganggap ayahku keluarganya, bagian dari keluarga mereka. Sampai suatu hari, memang sedang apesnya, ayahku ingin pulang ke rumah dari kebunnya sore sekitar jam 4. Ayahku memilih untuk menunggu hujannya reda, tapi lama sekali. Ayahku memang gak mempersiapkan apapun jika turun hujan. Ditambah lagi pada saat hujan, sungai yang bisa dilalui ayahku meluap. Sampai-sampai jembatan batang pohon yang tadinya terlihat kini tertutup genangan air. Daripada beresiko celaka karena nekat melewati jembatan itu, akhirnya ayahku memilih memutar dan memilih jalan lain. Yang tanpa ayahku sadari, ternyata jalan yang dipilih ayahku adalah kaki dari bukit terlarang itu. Melintasi kaki bukit itu tanpa sadar karena ayahku memang enggak merasakan keanehan apapun. Ditambah konsentrasi ayahku juga pada jalan yang licin, jadi nggak memperhatikan sekitar, semua normal-normal saja. Setelah sampai di rumah, ayahku membersihkan diri karena basah dan lumpur, tapi nggak mandi karena sudah terlalu sore. Makan malam dan juga istirahat. Yang dari tadi ayahku belum sadari, dan ia sadar setelah sedang istirahat. Hawa di rumah ini terasa berbeda, anyep dan hangat. Padahal di luar hujan. Akhirnya ayahku memutuskan untuk mandi. Padahal sempat sebelumnya ayahku ragu mau mandi atau enggak, karena pasti dingin airnya, karena sudah sore begini. Hawa betul-betul hangat. Ayahku berkeringat hingga bajunya basah terus-menerus, dan merasakan haus yang enggak wajar juga. Tapi ayahku selalu positive thinking. Mungkin ia terlalu lelah, jadi butuh banyak minum air putih. Saat malam hari, ayahku memutuskan untuk tidur. Di sela-sela tidurnya, ayahku seperti mendengar pintu belakang terbuka. Bukan terdobrak, tapi bunyinya seperti tertiup angin. Takut ada penyusup atau perampok, akhirnya ayahku bangun untuk cek sekeliling rumah. Setelah dirasa aman, ayahku ingin mengunci pintunya. Didoronglah dari dalam untuk ditutup, tapi terasa seret dan berat sekali. Ayahku beberapa kali sampai mengeluarkan tenaga mengecek di sisi-sisi pintu, tidak ada yang mengganjal. Tapi setelah diamati lagi, pintu itu tertiup angin lalu melambai seakan enteng. Ayahku merasa ini ada yang gak beres. Dengan pasrah dan sekuat tenaga, akhirnya pintu belakang bisa ditutup ayahku. Dikunci dan langsung minum ke dapur, melanjutkan tidur setelah itu. Menjelang subuh, ayahku terbangun lagi. Ayahku kaget karena mendengar ada suara air mengalir di samping tempat tidurnya. Deras seperti aliran sungai. Terhenyak beberapa saat mendapati dirinya masih di atas kasur. Lalu ayahku teringat ia juga mimpi melihat sebuah kampak menancap di atas pohon yang sudah ditebak. Entah maksudnya apa dari mimpi itu.
Intinya ayahku merasa nggak nyaman dan banyak kejanggalan. Akhirnya ayahku memutuskan untuk ke dapur lagi, menenangkan diri dan minum beberapa gelas air putih. Ini yang dirasa ayahku pusing, mual, dan perasaan yang enggak karuan. Linglung dan juga terus-terusan merasa haus, juga kepanasan dengan hawa yang dari kemarin sore ia rasakan. Saat sedang menenggak air, ayahku tersadar lagi. Pintu belakang terbuka. Padahal semalam ia sudah menguncinya rapat. Semenjak kejadian itu, ayahku sering sekali melakukan sesuatu di bawah kesadarannya. Ia baru sadar beberapa saat setelah ia melakukan kegiatannya. Seperti yang paling aneh, ayahku ke kamar mandi dan duduk di bak mandi. Beberapa saat itu ia sadar dan bingung sendiri mendapati dirinya duduk di bak mandi tanpa alasan. Dari subuh itu menuju pagi, ayahku merasa banyak keanehan, terutama pada dirinya. Merasa juga badannya berat dan gak bisa mengontrol dirinya. Paginya, waktu matahari sudah mulai terbit, hujan turun juga dengan deras. Tapi ayahku justru keluar rumah, jalan kaki tanpa menggunakan jas hujan atau payung, alias hujan-hujanan di jalanan. Beberapa warga di sana yang sedang berteduh menyaksikan ayahku hujan-hujanan dan menawarkan untuk bergabung dengan mereka. Tapi ayahku tidak menyambut sapaannya. "Pak Hamir, sini berteduh loh Pak, jangan hujan-hujanan, nanti sakit," teriak salah satu warga. Ayahku cuma mengangguk saja dan tersenyum. Selanjutnya ia jalan terus tanpa bicara sepatah kata pun. Di sini ayahku sudah tidak lagi sadar, tidak mengingat apapun. Warga awalnya nggak merasa curiga dan nggak tahu kalau ayahku sebetulnya nggak sadar diri. Tapi tidak bisa berbuat apapun karena mereka juga mau pergi ke kebun dan nggak mau terlanjur basah karena hujan. Tapi yang membuat warga agak heran, ayahku berjalan menuju bukit yang terlarang itu. Singkat cerita, tersadarlah ayahku disaksikan di hadapannya ada sungai kecil. Harinya terik, padahal sebelumnya hujan deras. Lokasinya betul-betul nggak dikenali ayahku. Bukan perkebunan, cuma hutan, tapi sepi tanpa manusia. Ayahku teriak ingin tahu apa di sini ada orang, tapi sia-sia. Tidak ada sautan dari siapapun. Karena hari terasa terik dan panas, akhirnya ayahku memutuskan minum air dari sungai itu menggunakan tangannya. Mau seperti apa lagi, sudah tidak tertahankan daganya. Baju ayahku kering seperti nggak kehujanan sebelumnya. Aneh, ayahku akhirnya mencari jalan keluar dari hutan tersebut, tapi selalu hasil yang nihil. Segala cara dilakukan, tapi tetap saja berujung menemukan sungai yang tadi. Ia akhirnya mencoba cara dengan mengikuti sungai mengalir. Tetap saja dia balik ke tempat semula, seolah sungainya cuma membentuk huruf O. Lama-lama ayahku lelah juga, tapi ia tidak merasakan lapar sekalipun. Malah ayahku cuma merasakan haus yang teramat sangat dan terus menerus. Di malam hari ayahku juga enggak merasa kedinginan. Yang lebih enggak wajar lagi, ayahku enggak merasa dan enggak ngelihat ada nyamuk di situ. Padahal itu hutan yang lebat. Biasanya nyamuk-nyamuk hutan bakal sadis banget. Ini terlihat pun enggak. Di malam berikutnya ayahku mulai pasrah dan merebahkan dirinya di bawah tanah di tepi kanan sungai, menatap langit. Kalau memang ia harus mati di sini, bagaimana? Tapi ia masih punya tenaga untuk cari pertolongan. Sepi, sunyi, gelap gulita dengan cahaya bulan meresap dalam jiwa ayahku. Ayahku cuma bisa berdoa, memohon keselamatan dan tetap hidup dan utuh sampai nanti pulang ke rumah. Di tengah-tengah lamunan ayahku, ia melihat tepat di sebelah kiri ayahku, alias di atas air sungainya, seperti ada cahaya. Bukan kunang-kunang, cahayanya besar seperti senter segenggaman orang dewasa. Ayahku sempat berharap itu orang, tapi mana mungkin ada manusia jalan di atas air. Ayahku memperhatikan langkahnya juga, tapi tidak terdengar apapun. Masih sunyi, hanya saja cahaya itu terus bergerak mendekat. Masih kurang yakin
ayahku akhirnya memanggil dari sumber cahaya. Tidak ada jawaban. Lama-kelamaan cahayanya menghilang saat ayahku menegaskan penglihatannya di atas sungai itu. Pasrah lagi, ayahku pun akhirnya tidur, berharap besok pagi ia mendapatkan banyak tenaga untuk pulang. Pagi harinya ia bangun, berharap semalam mimpi. Ternyata ia masih di tempat yang sama. Ditambah terkejut melihat banyak jejak kaki sepatu manusia saat ayahku sedang bersiap-siap mencuci muka dan minum di sungai. Kali ini ayahku sedikit mengeksplor dan berteriak, berharap ada seseorang mendengarnya, karena ia melihat ada jejak kaki di situ. Tetap, ia tidak mendapati siapapun di sana. 3 hari lamanya ayahku tersesat di sana, sampai akhirnya ia bertemu seorang wanita tua. Terlihat menggendong kayu-kayu bakar. Ayahku yang sedang terduduk didekati nenek itu, dan tanpa banyak basa-basi, terjulur tangan dari sang nenek untuk membangunkan ayahku. Karena nenek itu satu-satunya manusia yang menemukan ayahku langsung sungkem minta pertolongan. Seolah paham, nenek itu langsung memberi ayahku sebuah wadah dari bambu berisikan air putih. Diminumnya langsung oleh ayahku. Dan perasaan ayahku seketika begitu lemas, berkunang-kunang pandangannya, merasakan lapar yang teramat sangat. Kemudian karena pandangan ayahku semua berkunang-kunang, buram, akhirnya pingsan. Ayahku sampai nggak tahu kemana perginya nenek yang tadi karena terlanjur tidak sadarkan diri. Setelah itu ayahku nggak ingat apapun. Ini dari kesaksian warga yang saat itu memang mencari ayahku, menemukan ayahku tergeletak lemas nggak jauh dari tepi sungai. Warga yang menemukan terkejut, tapi nggak heran. Karena sudah beberapa kali menyisir wilayah sungai, tetap nggak menemukan tanda-tanda adanya ayahku. Tanpa berlama-lama akhirnya ayahku dibawa pulang dan diurus dengan warga. Setelah sadar dan pulih, barulah warga siap untuk memberitahu yang sebenarnya. Awalnya beberapa warga merasa heran melihat keadaan pintu rumah ayahku. Pintunya terbuka lebar selama beberapa hari. Muncul pertanyaan yang akhirnya warga berusaha mengecek ke dalam. Takutnya ada terjadi sesuatu. Tapi warga nggak mendapatkan ayahku di rumah. Keadaan rumah sepi dan kosong. Dari kesaksian warga itu, melaporkan ke warga yang lain, termasuk bapak-bapak yang tengah neduh waktu itu, yang melihat ayahku berjalan menuju bukit yang dilarang tersebut. Kekompakan dan kekeluargaan warga desa begitu erat, sehingga kesadaran mereka mengenai hilangnya ayahku cepat ditanggapi. Setelah berunding dengan beberapa warga yang mempunyai pagar gaib, akhirnya disetujuilah untuk mencari ke bukit itu. Pertimbangan terus dilakukan karena bukit itu pantang sekali dipijak. Warga yang sudah lama tinggal di situ pun berpikir 1000 kali, gimana kayak ayahku yang baru 1 tahun tinggal di situ. Kesepakatan bulat, lalu dicarilah ayahku di bukit. Ayahku bertanya saat sedang diceritakan, ia melihat jejak kaki. Apa betul mereka telah melewati wilayah dengan ciri-ciri yang ayahku sebut? Kata mereka memang iya, mereka melewati wilayah tersebut karena sungai itulah akses pertama yang akan mereka lewati ketika memasuki area perbukitannya. Berarti betul dugaan warga dan ayahku. Raga ayahku dibuat tidak terlihat oleh warga yang tengah mencari. Bagaimana soal wanita tua yang memberi saya minum di wadah bambu? Apa termasuk warga di sini yang ikut mencari? Tanya ayahku pada warga. Gak ada lansia yang ikut dengan kami, Pak. Kami semua laki-laki dewasa yang menyisir bukit. Bahkan sedari kami melakukan penyisiran, kami gak lihat ada satupun warga di sana, apalagi nenek-nenek. Jelas salah satu warga. Mungkin itu cara Tuhan menunjukkan ayahku supaya ditemukan. Dijelaskan juga sama warga kalau air yang diberikan nenek itu bukan air biasa. Dan itulah yang mengantarkan ayahku bisa terlihat di mata para warga yang sedang mencari. Dan air pemberian dari nenek itulah yang menyadarkan seutuhnya ayahku menjadi manusia. Dari situ ayahku langsung merasakan hal manusiawi, yaitu lapar.
dingin dan lemas, yang ia nggak rasakan sebelumnya saat sebelum meminumnya. Saat ayah memasuki wilayah bukit tersebut, tanpa disadari kehadirannya memancing perhatian dari penunggu di sana. Ditambah ayahku tidak memakai pagar goib. Sampai akhirnya ada beberapa penunggu yang mengikuti ayahku sampai ke rumah. Alias ayahku sudah ketempelan sejak ia pulang sore dari kebunnya. Pada saat itu ayahku pulang ke rumah kami yang di kota dengan keadaan selamat dan utuh, sehat walafiat. Tapi barulah ia cerita kalau ia telah menghilang di sana selama 3 hari. Kami terkejut dan betul-betul khawatir, kesal dan menyesal juga. Tapi entah mau siapa yang disalahkan, karena kejadian sudah terjadi dan sebelumnya memang baik-baik saja kan. Saking khawatirnya kami akhirnya tidak lagi mengizinkan ayahku pergi ke rumah di desa atau ke kebun itu sendirian, harus ditemani. Mau gak mau, karena belajar dari kesalahan, amit-amit bakal terjadi lagi.